Pokoknya kalau cuan kita gas. Kalau cuan kita gas. Itu cara gue jadi waras tuh di situ. I think somebody told me it's like you create to express, not to impress. Gue suka banget itu. Kalau Nipsey Hussle bilangnya stay dangerous. Gue yang membahayakan, bukan orang yang membahayakan gue. Gue bahaya nih kalau gue udah mau sesuatu, gue belajar Iya, ini nih. iya, Gitu. that's it. Mindsetnya bagus. Umur berapa pertama kali lu ngerasain dapat 3 digit dari content creation? Kayaknya baru tahun ini deh. Kadang orang suka bilang, lu bacot, lu konten 30 detik kayaknya gampang, gue aja bikinnya ribet. Gajiku tidak tetap, klienku banyak mau, tapi aku bahagia karena ini jalan ninjaku. Keren. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan Bro Willy Winarko. Halo, selamat. Bro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Baik sekali bro. Thank you udah luangin waktu untuk mampir ke Big Thinkers bro. Oh, menyenangkan. Bro, gue penasaran. Willy Winarko itu siapa? Rapper, penyiar, penulis, konten kreator, atau multiverse alter ego bro? Terlalu banyak side quest kayaknya ya. Iya. Willy Winarko pekerja kreatif aja. Pekerja kreatif. Kita adalah pekerja kreatif. Pokoknya kalau cuan kita gas. Kalau cuan kita gas. That's a good one. Yeah. Itu title podcast ini. Kalau cuan kita gas. Oke. I mean, aku awalnya memang dari musik, awalnya dari rap, awalnya dari hip hop. Itu yang aku suka, itu yang aku dengerin, itu yang akhirnya menjadi karya-karya pertamaku. Tapi makin lama aku ngobrol sama banyak orang, lalu mereka bilang, you are a great rapper, you are a great musician. Tapi remember, you are not just a musician gitu. Kamu adalah musisi, tapi kamu bukan hanya seorang musisi. Jadi pada saat aku dikasih tahu itu, open up everything gitu. Karena jadinya, iya sih benar ya. Memang the music brought me here, the music brought me to this creative industry. Tapi I have to do everything that I want. Gitu. Jadi nggak harus dibatasi dengan dikotak-kotakan. Oh iya, saya adalah A, saya adalah B, saya adalah C. Kalau gue suka ya gue kerjain gitu aja. Oke. Ini membuka perspektif di dalam diri lo bahwa seorang programmer nggak hanya hidupnya dari muda sampai tua jadi programmer aja. Betul. Dia bisa juga nyambi jadi musisi. Betul. Dia bisa nyambi dengan belajar menggambar. Betul. Dan sebagainya. Ini yang megang sound dan kamera di Big Thinkers itu adalah Bapak Ferdian. Itu saya kenal dari Hip Hop Heroes. Ya, sekarang ada di Big Thinkers. It's still in media, tapi And dia editor loh sekarang. Dan editor pula. Gitu. Do you not understand? Kayak bahwa kita di tahun 2025, going into 2026, you don't have to be one thing. You know, it's semuanya udah terbuka dan kayak kalau ngomongin rapper, let's say Kanye West, banyak yang nggak tahu musiknya tapi pakai bajunya, gitu kan? Betul. Atau mungkin mereka nggak tahu bajunya tapi mungkin mereka tahu show-nya yang megah-megah begitu, atau mungkin tahu keviralannya. Ya karena aku juga suka hip hop, aku suka 50 Cent. Mungkin 50 Cent banyak teman-teman kita taunya dia sebagai rapper, tapi sekarang dia jauh dari itu. Mungkin mereka lebih kenal dari podcast, mereka lebih kenal dari buku gitu ya. Makanya dari situ aku ngerasa, oh iya ya, being in music is amazing. Itu adalah sebuah itu adalah blessing. Ada di musik tuh it's a privilege. Tapi pada saat yang sama juga aku harus tahu bahwa oke, kalau lo mau bikin karya ya lo bikin karya aja, jangan mikirin orang di luar sana, jangan berpikir bahwa lo harus ada dalam satu kotak dan di kotak itu aja. So belajar hal baru itu sangat disarankan untuk semua orang. Jangan terpaku dengan satu profesi saja atau satu expertise gitu. Betul. Momen what the fuck yang pernah terjadi dalam hidup lo yang akhirnya membawa lo ke dalam jalur kesuksesan ada nggak?
Waduh, jalur kesuksesan ya. Wow. Menurut gue ya, kalau di cara berpikir gue mungkin salah, tapi gue ngerasa gue nggak sukses amat loh gitu. Gue ngerasa bahwa gue masih di dalam proses di mana gue pengen mencapai hal tersebut gitu. Jadi pada saat ini gue masih belum ada tuh momen di mana ini tuh this is the aha moment. Tapi yang gue percaya adalah the journey is consistency. Okay. The journey needs consistency. Jadi pada akhirnya ya lo harus bangun tiap hari, harus buka laptop, harus belajar, harus bikin karya, and you do that every single day. Dan ya maybe one day or no, hopefully one day kita bisa sampai di tempat yang kita inginkan. Wow. You still doubt yourself a lot ya. Nanti A lot. I will help you. A lot. I will help you be more confident. Orang bilang bahwa there's a difference between humble and doubting yourself kan Yeah, gitu kan. yeah. I doubt myself a lot. Yeah. You are humble, that is no doubt. Yeah, Humble-nya yeah. udah nggak perlu dipertanyakan. Iya, tapi Tapi I doubt myself a lot. Karena apa ya ngomongnya, terlalu banyak pikiran-pikiran kita yang merasa kayak, am I good enough? Wow. Emangnya gue segitunya ya? Dan sampai sekarang itu masih ada. Itu grounded, bro. Itu namanya grounded. Iya. You are so grounded. Iya. Artinya you choose, artinya lu memilih untuk apapun itu lu cuman mempertanyakan, bukan doubt berarti. Lu hanya mempertanyakan, Tuhan, apakah gua sepantas ini? Thank you loh. Iya. Iya, Wow. iya. Ya itu lu berarti lu punya metodologi untuk jadi waras sih, bro. Itu cara gue jadi waras tuh di situ. Iya. Karena it's so easy to get lost in it. Iya, benar. You don't want to be in the limelight too long, and Exactly. bahkan you don't want to step in. If you get a chance, you will step in and step out instantly. Oh iya. Saat gue udah punya ya $50 juta gitu, aman lah. Back to cuan, gas. Lu pilih mana, bro? Disuruh freestyle depan mantan atau lu siaran 3 jam tanpa naskah di radio, bro? Oh 3 jam tanpa naskah lah. Why, bro? Bukan karena nomor 1 gue nggak bisa freestyle. Itu nomor 1. Ya nomor 2 adalah gue nggak suka sama mantan gue. The past needs to be in the past ya. Jadi yang sudah berlalu saja, tidak usah dikurik-kurik lagi. Ya gitu. Kalau hidup lo ibaratkan lagu rap, bro. Judulnya apa dan isinya tentang apa? Mudah. Dengerin aja Willy Winarko Pekerja Kreatif. Ada di situ liriknya, ku pekerja kreatif, freelance kerjaanku. Banyak orang mengira bahwa aku menganggur, gajiku tidak tetap, klienku banyak mau, tapi aku bahagia karena ini jalan ninjaku. Ya yang penting bahagia ya guys. Bro, what made you jump? Apa yang membuat lo bisa jump into multiple skills atau multiple? Ada yang pernah guide lo? Lo ada mentor, ada guru atau ada orang yang lo respect, mungkin yang pernah ngebentuk jalan lo, atau it just happen naturally because alam mendorong lo aja? Ya, survival sih, lebih buat surviving karena gue lulus dari Fakultas Ekonomi, gue pengen jadi seorang pebisnis, dan tapi pada saat itu menurut gue kurang ada drive untuk bikin bisnis gitu, kayak oke, a lot of things yang harus gue lakukan, jadi akhirnya mau ngantor, mau jadi penyiar radio dan sebagainya. So I had to survive, dan music pada saat itu masih belum bisa menghidupi kehidupan kita. Lebih agak sulit lah ya untuk bisa melakukan, apalagi di hip hop atau rap, genrenya yang mungkin zaman dulu pada saat gue mulai itu mungkin tidak bisa menghidupi kita gitu. Akhirnya kita coba untuk siaran radio, bisa ya ternyata siaran radio, bikin konten, bisa ya ternyata bikin konten, ngedit video, bisa ya ngedit video, bikin jadi community manager di sebuah startup, bisa juga ya ternyata. So ya udah kita cobain,
ada yang aku suka, ada yang aku nggak suka. Ya udah, yang nggak suka aku lepas, yang aku suka ya aku lanjutkan sampai sekarang gitu. Jadi it's just necessity. Ya. Nggak. Necessity is the mother of invention. Iyalah, kita harus survive. That's it. That's the easiest thing. Kayak pada saat kita harus survive, pada saat kita harus bertahan, that's when kita mungkin agak terpaksa juga ya jatuhnya, tapi ya saat kita terpaksa, when your back is against the wall, that's when you have to do whatever it takes. Ya, dan di situ lo jadi amazed sama diri lo sendiri kan. Oh, That definitely. you can do it. Definitely. Yang tadinya mungkin lo bilang, how will I do it? But akhirnya I did it. Iya, itu dia. Itu I doubt myself a lot sekali lagi, tapi I know that stepping into this role kayak put me anywhere in the world, taruh gue di mana aja, insya Allah I can survive. Gitu. And that is the skill, the life skill yang menurut gue adalah I have. Hal apa yang paling fundamental yang benar-benar kena banget ke jiwa lo dalam perjalanan lo waktu di era nge-rap, bro? What was the pain that created the gain? Kayaknya kalau untuk musik ya, I think it was just being young, youth, energy, dan rasa gue tuh orang yang pendiam sebenarnya. Jadi I don't convey my emotions well melalui kata-kata sebenarnya. Gue orang pendiam, gue pemalu, dan susah untuk mengeluarkan emosi yang ada di dalam. Gitu. Music is the avenue. Musik adalah jalurnya buat gue gitu. So Expression. it's the expression. So pada saat itu ya sampai sekarang juga sih, I look at the world and I see a lot of things that I don't like. I see a lot of things that I like, and I just express it. I forget about. I think somebody told me it's like you create to express, not to impress. Wish. Iya. Suka banget itu. Ada yang ngasih tahu gue, and so that is the motivation behind. Kalau di Indonesia kan gimana tuh, bro? Apa ya? Gue agak susah. Menciptakan bukan untuk meningkatkan peminat, tapi adalah bagian dari ekspresi. Gitu ya. Kalau di Indonesia kan gitu kan. Impress tuh kan bikin orang. Oh, bukan untuk memuaskan orang ya. Benar kayak kita melakukan sesuatu bukan untuk validasi orang lain. Validasi, impress is validasi. Betul. Jadi kita melakukan sesuatu bukan untuk validasi orang lain, tapi untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita, dan itu yang dan itu juga jadi mantra gue juga gitu. So whatever you do, apapun yang lo lakukan, jangan pikirin audiensnya dulu, tapi lo harus agak sedikit egois. You have to look inside, jangan ngelihat keluar gitu. Dan inward and like you take that to whatever medium atau apapun yang channel yang kita punya gitu. Top 3 rap lines yang masih lo hold on to. Wah, gokil. Ini apa ya? This is my favorite. Nggak apa-apa. Oh, I know one. Yang satu adalah gue suka rapper namanya J. Cole. Terus dia punya satu lagu namanya Show Me Something. What am I here for? I'm a man, so I cannot let them tears fall. Lord, understand, I'm just trying to get it clear, y'all. You know it's on my mind. Lord, show me something. Lord, please show me something. Di situ gue ngerasa kayak, oh iya ya, lo di hooknya itu dia bilang, kalau misalnya gue lagi putus asa, Tuhan tolong dong kasih gue sign bahwa gue ada in the right track. You know? Dan itu yang sering gue rasakan juga gitu. We often kita tuh harus berjalan walaupun nggak tahu di depan tuh ada apa gitu kan. Kita masih tetap berjalan walaupun gelap gitu, and like okay, we just keep moving walaupun kita nggak tahu di depan tuh ada apa. And kayaknya itu it's a simple line. It's a simple line. It's a powerful line. But it's a powerful line. Deep loh itu. Yes. Itu kayak
kayak show me that you exist Lord, Iya, show me that iya. I am here for a reason, ya kan? Yes. Satu lagi Kanye West dia punya satu lagu namanya Hey Mama. Katanya aku lupa ya. I don't know the line tapi just the song, right? The song is itu kayak pertama kali gue ngedengerin lagu terus gue nangis. Terus nyokap gue masuk. Itu lucu banget ya. Jadi ini sangat memalukan karena gue lagi Deeply emotional, ya kan? Dengerin lagu tentang nyokap. Tiba-tiba nyokap masuk ke kamar gue. Wah gila. Itu law of attraction banget. Wah, ya. that's crazy, right? That's so crazy. It's like okay, siap. That's so apa ya? It's out of this world lah itu dua ya. Satu lagi apa ya? Anything that motivated you that holds on to you till today? Oh man. Ini lagu I don't know if it's my top 3 lines tapi kayak ini tuh jadi ada lagunya namanya Rick Ross sama Meek Mill namanya I'm a Boss. Asik, gue suka. I'm a boss, right? Terus di situ dia bilang bahwa kayak a boss is the one who guarantees we're gonna eat, gitu kan? So it's like, and so you are not just the person. Ya gimana ya? Lo bukan seseorang yang bukan raja, lo bukan dewa gitu. Tapi lo adalah orang yang make sure bahwa kayak orang-orang lo itu bisa makan gitu kan? And like that motivates me. Jadi kayak setiap gue bangun pagi, I play that and it's like okay, the song is braggadocious. Don't get me wrong. Itu tentang kayak whatever, you know. Tapi that line, that particular line, it stuck with me. Okay, nice. Berarti lo bangun pagi dengan spirit apapun itu gue adalah bos, gue bertanggung jawab terhadap hidup gue dan gue bisa make sure gue bawa food on the table dan juga orang-orang yang di keluarga gue, di tim gue juga can eat. Itu adalah my ultimate responsibility. Exactly. And I stand up for Yeah. Tanggung jawab ya bener. Itu tanggung jawab is a powerful concept ya. Ya keren. Bro, lo tadi menyinggung bahwa lo sempat juga mengeksplorasi yang namanya peranan menjadi community manager. Nah di sini gue mau ngulik dikit nih, penasaran gue. Oke. Karena gue melihat we have a amazing country called Indonesia. We have an amazing kind of people in Indonesia. Yeah. Excluding the netizen. Boleh. Karena orangnya sama, kalau di netizen beda nih, kalau di real beda nih gitu. Betul. Orang yang sama, padahal kalau di real life-nya baik, kalau di layar kayak mengerikan sekali gitu ya. Kita itu makin day by day itu kan community-nya makin scattered. Ya kan? Apa challenges yang lo temuin dan apa keseruan yang lo temuin menjalani peranan community manager? Wah itu jujur itu peran yang menurut gue rada absurd ya. karena juga sangat dekat sama government kan. Di situ gue sadar bahwa gue orangnya naif. Gitu. Gue sadar bahwa gue hidup di dalam sebuah bubble gitu, dimana gue dari SMA yang cukup unggulan, dimana teman-temannya juga cukup berada, terus gue masuk ke universitas negeri yang mungkin orang-orangnya cukup berada. Jadi pas gue masuk kerja dan gue jadi community manager, gue baru tahu bahwa hidup tuh tidak semuanya nggak kayak gue ya gitu. So it's like I have a 2-door fridge. That's not normal. Kan gitu. That's actually amazing gitu. So when I became a community manager, I went to the grassroots gitu. Aku kenal sama orang-orang yang mungkin pekerja, orang-orang yang ada di middle class gitu, yang memang ternyata we live such different lives lah. Dan di situ aku makin belajar bahwa what they want and what I want is different. Apa yang memotivasi gue sama motivasi mereka itu sangat berbeda gitu. Dan akhirnya gue ngerasa I think disitulah terbuka pikiran gue bahwa
Oh iya ya, so I can't just create atau I can't just make something tanpa memikirkan impact-nya terhadap orang-orang yang tidak Frekuensi sama lu. sefrekuensi sama gue juga atau tidak sejalan sama kehidupan gue gitu. Jadi karena community manager tuh kan you have to the community ya mempersiapkan orang-orangnya, terus kayak selalu kontakkan sama orang-orang di sana gitu, dan ternyata Building relationships and stuff like that. So pas aku ngobrol-ngobrol sama mereka, oh iya ini it's a whole different game, dan ternyata gue baru Welcome sadar. to the Amazon jungle. Yes, gue udah tahu bahwa ya ternyata ada banyak yang harus kita pikirkan ya begitu. Yeah, dealing with monkeys is different, dealing with crocodiles is different. Oh, definitely beda banget. So semuanya terlalu banyak lah yang aku pelajari pada saat itu. Kayak aku main ke kampung, terus ini kampung di Jakarta, maksudnya di kampung-kampung di Jakarta gitu ya. Habis itu kita turun, terus kayak kita ngobrol tentang apa sih yang itu beda mindset, beda sudut pandang. beda Wah, banget. Itu beda communication. Maksudnya pemahamannya udah beda Betul. Dan ya values kita beda gitu kan, nilai-nilai yang kita inginkan beda. Information gapnya gila nggak bro di Jakarta aja? Information gap tuh lumayan ya. Padahal kita udah highly technology, maksudnya udah highly compact banget ya di Jakarta ya. Well, basically this was like 10 years ago. Okay. So I don't know gitu, karena zaman dulu kayaknya juga smartphone isn't something that's that normal. Iya betul. Tapi ya pada saat itu gue ngerasa bahwa apalagi ya especially in the government side ya, kayak ternyata sometimes you see the news, right? Lo ngeliat kayak kebijakan tuh kayaknya aneh banget gitu. Kayak kenapa kebijakannya seperti ini, kebijakannya seperti itu gitu. Ya sometimes mungkin karena itu kali ya, yang dibutuhkan sama yang di bawah sama yang dibutuhkan sama yang di atas tuh agak sedikit berbeda. Ya, dan cara sudut pandangnya, ya apa yang mereka value itu sedikit berbeda, dan akhirnya yang keluar jadi sebuah kebijakan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Gitu, keren. Ya. Pembelajaran yang paling singkat apa yang lo dapat? Dari lu menikmati menjadi peranan itu, atau lu lebih baik jangan bermain di peranan itu? Gue menikmati. Jadi gue menikmati perannya, gue menikmati pekerjaannya. Tapi pada saat yang sama gue tetap ada di dunia kreatif. So the biggest lesson yang gue dapatkan adalah, yes, you can do a lot of things, tapi you have to do it one by one. Oke. Yeah, so you have to focus and laser focus on something. Oke, berarti lu harus punya satu spesialisasi meskipun lu jalanin peranan itu. Betul. Supaya lu bisa berkontribusi secara konkret. Betul. Jadi karena kalau kita ibaratnya if you just do everything all at once, lo melakukan hal yang sama di saat yang bersamaan, jadinya setengah-setengah di semuanya gitu. So you gotta go like, yang pertama gue misalnya di musik, I go in music, gue deep dalam musik, that's great. Baru deh gue cari yang lain, gue cari spesialisasi lagi. There's like 10,000 hours, right? Yeah, betul. So you do your 10,000 hours, lanjut lagi ke yang lain, sampai akhirnya kita bisa melakukan semuanya dengan lebih baik, lebih mindful. Tapi di era sekarang yang serba cepat, bro. Lu ngomong soal pekerja kreatif, artinya kan lu ngomong seorang solopreneur, atau lu bisa ngomong seorang freelancer. Karakteristik seperti apa yang perlu dicultivate, bro? Maksudnya dia harus memiliki karakter seperti apa, kebiasaan seperti apa, agar dia tuh bisa survive deh, nggak usah unggul dulu deh, survive deh dari kecepatan informasi yang begitu banyak, kompetisi konten yang udah begitu banyak. Gonna sound redundant, tapi menurut gue adaptasi itu pasti nomor satu ya. So you have to know how to learn very fast. It's a skill. Skill yang sangat penting adalah gimana cara kita bisa menyerap informasi, belajar dengan cepat dan dengan tepat. Jadi gimana caranya kita bisa mengeksekut sebuah ide dengan skill kita atau pelajaran yang kita baru dapetin, itu juga penting. So the number one thing menurut gue adalah how do you learn? Gimana cara lo belajar? Jadi bukan hanya apa yang dipelajarin, tapi once you have a system of how you learn,
itu akan jauh lebih mudah untuk kita bisa survive. Karena ada lagi yang baru, ya udah tinggal kita pelajarin. Ada lagi yang baru, tinggal kita pelajarin. So I think that's the number one thing is that you have to have a system, harus punya sistem di mana kita bisa belajar dengan baik sih. Wow, number 2? For me number 2 is resilience ya. Resilience is daya tahan, kebertahanan. Iya. Kita harus percaya bahwa kita kita bukan korban gitu. Kita bukan korban AI. Bukan victim mindset lah ya. Iya, kita bukan korban AI, kita bukan korban pemerintahan, kita bukan korban siapapun, tapi we hold the power gitu. Kita yang punya kekuatan. So kita yang menciptakan kesempatan, kita yang menulis nasib kita sendiri. Exactly. Of course, kalau realitanya berbeda nggak masalah, tapi the mindset yang harus kita punya adalah ya udah ya kalau crypto bros kan biasanya kan bukan, sorry. Kalau Nipsey Hussle bilangnya stay dangerous. So it's not stay safe. You gotta stay dangerous. Kayak lo harus gue bahaya nih. Gue yang membahayakan, bukan orang yang membahayakan gue gitu. Gue bahaya nih kalau gue udah mau sesuatu, gue belajar mindsetnya bagus tuh. Yeah, so we're not a victim. Yeah. We are the one who are the sharks. We are the predator gitu. Jadi kalau buat nyenengin diri nih, kadang-kadang kalau ada teman lo yang lebih kaya dari lo ngomong, gue bahaya nih. Kalau gue udah mau kaya kayak lo, gue bisa lewatin lo. Untungnya gue gak sebahaya itu. Sebenarnya gak sebahaya itu ya. Jadi lo masih aman di sono. Iya. That's true. Aduh. Lo kalau nulis lyrics, book, content, gue yakin lo kalau nulis pasti ada emosinya. Tapi gimana lo maintain disiplinnya, bro? Iya. Jujur 2 bulan ini gue lagi main game doang ya. So like ini namanya take a break time. Ini lagi take a break. Ini jujur ya, gue lagi in a place where gue lagi tidak sedisiplin yang seharusnya gitu. But I still work every day. Gue ngerasa you have to do that bare minimum aja. The first thing is that just do the minimum. Jadi kayak so every day I work for 2 hours. Gue belajar 2 jam. Gue jalan kaki sejam, those minimums, those systems yang harus gue lakukan. And so the disiplin tuh nomor 1 sih menurut gue, apalagi dalam dunia kreatif. Kemarin habis ngobrol gitu kan, siapa yang ngobrol ya? Cafe di Nuril kemarin, abis gue juga podcast juga kemarin. Terus katanya disiplin tuh nomor 1 gitu dalam dunia kreatif. Padahal banyak orang yang merasa bahwa kayaknya di dunia kreatif tuh nggak ada disiplinnya. Iya itu, gue lagi mau coba tabrak itu. Orang kreatif itu ngomongin disiplin tuh kayak otaknya tuh susah nerima gitu. Iya. Karena orang kreatif tuh kan lebih commonly known as goal oriented. Exactly. Iya. Don't teach me, jangan ngajarin gue untuk berdisiplin. Iya. Tapi lu pokoknya tahu beres. Karena gue bisa kerja jam 3 pagi, jam 6 pagi, terserah gue. Iya. Oh iya, kemarin juga Bang Igor juga ngomong tuh. Ya lo secara kreatif emang harus disiplin. Memang disiplin tuh lebih dari apa ya? It's something yang gak kelihatan gitu. Orang cuma ngelihat karyanya doang. Orang cuma ngelihat lagunya doang yang keluar. Tapi gak mikirin kayak ternyata dia butuh 5 tahun untuk bisa make sebuah software musik gitu, atau mungkin dia butuh 7 tahun untuk bisa nulis sampai bisa ada di posisi itu kan. Jadi that discipline yang penting ya udah, you stay creative every single day. Of course, like sekarang gue lagi sangat tidak disiplin. Gue biasanya kayak gue bisa sehari bisa 8 jam 12 jam kerja gitu. Kalau sekarang I'm not that discipline, tapi I do the minimum. Setiap hari gue harus nulis, setiap hari gue harus buka laptop, setiap hari kita harus belajar, setiap hari kita harus ngobrol sama orang gitu, find new perspectives, cari sudut pandang baru, dan dari situlah akhirnya creativity-nya bisa dipupuk. Karena creativity itu bukan sesuatu yang ya itu yang dari Tuhan wangsit gitu kan. Tapi itu sesuatu yang memang harus di nurture, yang memang harus
dikelola gitu agar bisa keluar pada saat yang tepat. Berarti lo 2 bulan terakhir ini nggak lagi jadi bahaya lah ya. Nah, lagi jujur ya. 2 bulan ini gue lagi kayak, I gotta enjoy life, man. I gotta enjoy life. Yeah. Bro, Ya. gimana rasanya menulis buku pertama kali, bro? Ribet ya ternyata. Bikin buku itu ternyata lumayan menguras tenaga, otak gitu. Kayak wow. Gue salut sih sama teman-teman yang mungkin penulis yang bisa menulis buku luar biasa itu, dan it's a new medium lah. Sekali lagi gue mencoba hal-hal baru yang mungkin bisa mengeluarkan apa yang lagi ada di pikiran gue gitu. Motivasi atau api apa yang membuat lo menulis, bro? Apalagi udah mungkin kalau ngomong nulis ya udah pernah lah ya nulis rap, nulis apa, nulis naskah, kalau mau radio atau apa. Nulis buku tuh itu menguras tenaga, itu menguras mental, tapi lo ngerasa puas gitu melakukannya. Kayak it's like kayak kalau lagi nge-gym ngangkat barbel tuh kan gitu kan. Tapi when you lift it, you feel good, right? Jadi pada saat gue menulis buku itu dan akhirnya jadi, gue ngerasa kayak ini ya rasanya punya sebuah karya yang dari otak gue dan kayak menjadi sebuah tulisan. Dan motivasinya sebenarnya simple sih, it's like okay, I wanna share. Gue pengen semua orang tahu bahwa gue bukan ngajak orang kayak ini adalah cara cepat untuk kaya raya dari konten. Nggak, gue nggak bilang kayak ini adalah cara cepat buat viral dari konten. Karena kalau menurut gue whatever you do, it's not about how fast you do it, tapi it's about the longevity. Gue lebih suka kalau misalnya seseorang itu punya karir yang panjang. Gue lebih suka kalau misalnya mereka punya konten yang mungkin everlasting, yang mungkin bisa dibanggakan mungkin antar generasi gitu kan, sampai ke anaknya begitu. Jadi gue selalu mikir bahwa hidup dari konten ini gimana caranya biar teman-teman at least mencoba untuk ya dapat sampingan-sampingan kecil lah gitu ya. Bisa lah ya hidup, karena lucunya gue gak pernah mikir bahwa gue bisa hidup dari konten yang gue buat. Gue gak pernah mikir bahwa ternyata dari musik gue bisa ya menghidupi keluarga. Ternyata dari konten gue bisa ya bayar listrik gitu. Dan bisa ya. Oke, let's try it. Dan kalau misalnya zaman dulu tuh the biggest block was ngonten itu kelihatannya kayak cringe. Ya enggak deh, ntar gue diomongin. Enggak deh, kayaknya ntar gue jelek bikin kontennya gitu kan. Tapi now I kind of feel you just gotta block that out. Lo ngapain mikirin semua hal-hal tersebut kalau you can change your life, atau paling tidak membuat kehidupan kita jadi lebih baik. Intinya menciptakan gajian kedua lah ya. Iya, betul. Betul. Jadi lo nggak neko-neko lah ya istilahnya. Ekonomi sekarang lagi challenging. Iya. Step up guys, lu bisa ngelakuin, nggak harus fokus ke satu gitu. Gue takut banget dipecat zaman dulu. Kayak gue takut banget dipecat dari perusahaan, gue takut banget dipecat dalam pekerjaan gue dan digantikan. Makanya gue ngerasa okay, what can I do? Ya udah deh, gue jualan kebab deh gitu. Ya udah deh, gue bikin konten deh gitu kan. Ternyata bikin konten gue nggak bilang bikin konten itu gampang, tapi itu cukup mudah untuk dilatih. Oke. Dan lo tadi sempat sharing sebelum kita mulai komparasi antara jualan kebab, misalnya kita ngomongin bisnis brick and mortar. Iya. Sama digital business. Iya. Dan lo bilang, gila ini gapnya jauh Nil gitu. Coba lo bisa share. Jadi ceritanya gini, dulu gue jualan kebab sama gue ngonten gitu. Ini 2 hal gue lakukan bersamaan. Gue bukan berarti merasa bahwa bikin makanan itu kayak kurang seksi, enggak. I love doing it. Gue suka banget melakukan hal tersebut gitu. Tapi pada saat itu mungkin satu hari kita bisa mendapatkan sales yang cukup banyak gitu kan dari kebab. Tapi pada saat gue bikin konten mungkin bisa 5-10 kali lipatnya pada saat itu. Dan gue kaget kenapa di digital ini gacor banget gitu kan.
So it turns out, ya gue baru tahu bahwa we're living in a digital age. Ini kayak gold rush. Ini tuh kayak pada saat dimana oh iya ya ada sesuatu yang baru, sesuatu yang kayaknya bagus untuk kita lakukan. Sangat seksi lah bisnisnya gitu, sangat basah lahannya. Ya kenapa nggak dilakukan? I did both. Yeah. Aku melakukan dua-duanya. Tapi aku ngerasa kayak oh iya ya kayaknya di konten jauh lebih. Ibaratnya effort yang dibuang di situ, returns-nya bisa berkali-kali lipat. Betul. Dibanding effortnya. Berarti yang di sini yang di-compare effortnya. Kan? Effortnya bener. Sama returns-nya. Yes. Dan effort yang kita masukin ke dalam digital, jujur enak gitu. Kita di ruangan AC, kita buka laptop sambil ngopi, iya kan? Lo bayangin sebelumnya gue ya udah di dapur, gue masak daging, gue bikin kebab gitu. Meskipun sama-sama enjoy, tapi sama-sama enjoy. Tapi poinnya di sini adalah pada saat gue bikin kebab, pada saat gue bikin kebab itu hasilnya itu masih belum gue dapetin pada saat itu. Pada saat gue bikin konten ternyata hasilnya datang duluan. Ya udah akhirnya ya udah kita yang hasilnya udah ada duluan gitu kan. We prioritize that. Tapi kalau misalnya gue bisa dibilang kayak apa kalau mau bikin F&B lagi gitu. Apa kalau pengen jualan makanan lagi. Man, I love cooking, man. Gue suka banget masak gitu. Makanya one day I'll do that gitu kan. Cuman along the way jadi lu bisa membedakan effort versus return-nya. Yes, exactly. Jadi ya you put your effort. Kalau lo masukin effort ini ke dalam digital, I think it's a lot easier gitu. Jauh lebih enak lah gitu. Kalau menurut gue untuk saat-saat ini. Tapi kalau kita bahas konten, mungkin buat teman-teman yang lagi nonton, big minds yang lagi nonton ini bakal punya satu pertanyaan. Begitu banyak konten kreator, what is the probability of me to be watched gitu kan? Apa? Gue bikin konten siapa yang mau nonton? Pertanyaan paling simpel kan itu ya? Iya, betul. Dia belum bikin ceritanya, baru di otak doang nih. Iya. Siapa yang bakal nonton gue gitu? Iya. Terus emang orang bakal like konten gue? Emang view gue bakal naik? Iya. Gitu. Gue kan nggak punya budget untuk ngiklan misalnya. Betul. Gitu. Kalau apalagi main di organik sekarang lebih challenging misalnya. Iya. Terus ada lagi bal ngomong, gue kan nggak mau jadi budak algoritma. Gitu. Nah mungkin lu bisa kasih tips bro. Gak tau ya, orang bilang algoritma tuh kayak musuh gitu. Padahal menurut gue algoritma tuh teman. Ya kita kan konten misalnya di platform, ya kita harus ngikutin apa yang platform itu butuhkan ya gak sih? Kalau kita bikin karya, banyak teman-teman musisi juga gitu. Mereka punya karya yang gak mau didiktate sama algoritma. Ya udah mereka bikin CD. Kejual kok. Kemarin aku habis ngobrol sama rapper namanya Guns. Ada satu albumnya dia nggak ditaruh di DSP, tapi dia jualan CD, kejual tuh banyak kopinya gitu. He's making a lot of money there. Yeah. Di era sekarang masih laku CD. Masih laku. Wow. Ya why? Because karyanya yang penting. Oke. It's not about the karena algorithm. Ini lu gak bakal dapet ya. Yeah. Lu gak bakal dapet di mana-mana. Enggak ada. It's not about the algorithm. It's not about the the specific content. Tapi again, it's about the message, right? Yeah. It's tentang value yang kita kasih. Jadi kalau misalnya nggak mau jadi budak algoritma, ya udah ya cari tempat lain. Lo bisa bikin event, bisa do offline stuff. I think it's fine. Tapi untuk teman-teman yang mungkin mau jadi seorang content creator atau mungkin mau berkarya di platform yang sudah ada itu, ya pada akhirnya we have to befriend the algorithm. Oh algoritmanya mau kesini, mau kayak gini, ya we have to be kita harus membuka mata gitu, mengikuti trennya gitu. Dan ini bukan cuma tren tapi formatnya, bagaimana kayak sekarang ada format dulu kan horizontal, sekarang jadi vertikal, ya kan? Yang dulu pakai musik original itu susah, sekarang udah dikasih original music yang banyak, banking dari Instagram, TikTok, YouTube, everything, right? Jadi again, it's about adapting to the changes dan punya sistem di mana kita bisa selalu berkembang dan mempelajari apa yang berubah dalam dunia content creating gitu. Jadi jangan berpikir bahwa what you are doing today might not work tomorrow gitu. Apa yang kita kerjakan hari ini
udah bagus, subscriber banyak, followers banyak, views banyak, besok belum tentu gitu. So we have to awalnya udah tahu gitu. Oke, we already know this is not gonna last forever. So ya udah cari cara gimana biar kita selalu bisa adaptasi apapun yang akan terjadi. Oke, kalau besok kita lesu nggak masalah, tapi in another year nanti mungkin kita bisa naik lagi gitu kan. So it's just about apa ya, having that consistency, having that discipline of like, oke, kalau views gue jelek nggak masalah. Right, itu karya lo juga kok gitu. Itu suara hati lo juga kok gitu. Santai aja karena one day kan apa yang dari hati pasti nyampe ke hati kok gitu. And like it's alright. It's not about the numbers. For now it's not about the numbers. It's about the content. It's about the art, tentang karyanya. Itu aja dulu yang harus difokusin kalau dari gue kayak gitu. Oke. Dan misalnya orang itu punya ngomongin niche, kita ngomongin niche gitu. Nah, biasanya orang tuh selalu merasa gue mau ngomongin apa? Gue mau ngomongin entrepreneurship, semua orang udah pada banyak ngomong. Gue mau ngomongin tentang relationship, udah banyak. Lama-lama nih niche-nya makin hari makin hilang dan memang kebanyakan orang selalu pengennya, nah ini gue nggak tahu nih, ini psikologi yang positif atau negatif ya? Tepatnya bukan positif negatif, berguna apa tidak tepatnya itu? Betul. Orang tuh selalu merasa gue pengen melakukan sesuatu yang beda dari yang lain. Itu what say you about that? Nah, jadi dia kehabisan topik karena dia pengen yang beda gitu kan? You don't have to be different. Kita nggak harus selalu beda kok. Yang sama juga nggak masalah. Karena ini untuk yang apalagi di awal-awal ya. Kayaknya di awal-awal tuh bukan kita harus berbeda, tapi kita harus ngerti sistemnya dulu. Kita harus ngerti sistem kita berpikir, cara kita kerja, workflow-nya kayak gimana. Itu tuh harus, yang lebih penting tuh itu dulu. Kalau tadi kan apa sih namanya, killing point-nya atau pembedanya nggak bisa dari awal sih kalau menurut gue. Karena ibaratnya you have to, harus ada pondasinya dulu nih. Kalau anak kecil kan, kalau di psikologi katanya kan dia harus meniru dulu, baru abis itu dia bisa punya personality-nya sendiri kan. Betul. It's the same thing with content kalau menurut gue. So it's like you find your personality as time goes by. Lo mau ngopi konten siapa kek, lo mau ngelihat siapa, terus kayak oke, gue bikin versi gue, just do it, it's okay. Karena nanti as time goes by kita kan beda sama orang lain gitu. Dari personality kita aja udah beda, dari values kita aja udah beda, nilai-nilai yang kita anggap penting itu aja udah beda. Itu nanti it's gonna seep into the content. And secara natural nanti kalau menurut gue, secara natural pembeda itu akan keluar sendirinya. Wow. Kadang orang suka bilang, lu bacot, lu konten 30 detik kayaknya gampang, gua aja bikinnya ribet. Betul. A lot of people, banyak orang yang ngomong kayak gitu, tapi it's okay. Karena gue untuk konten 30 detik, ya gue ngerjainnya mungkin bisa 1 jam, 2 jam gitu. Hanya untuk ngomong gitu aja. Karena itu gue pikirin kata-katanya, gue pikirin cara gue ngomongnya, gue pikirin topiknya. Itu nggak instan gitu kayak. Oke, bisa sih gue tanya aja AI kasih gue topik tentang kehidupan gitu. Keluar bisa. Tapi it never works, right? Harus ya. Karena itu kayak lu copy paste aja ya. Itu copy paste aja gitu, dan makanya tadi gue bilang pembeda kita tuh akan secara natural itu karena ya itu tadi, kita tuh semua orang beda-beda. Mungkin gue ngomong hal yang sama kreator A, B, C, D, E, F. Tapi kita pasti punya perspektif yang berbeda-beda. Cara ngomongnya beda-beda. Audiensnya juga sedikit berbeda gitu. Jadi apa ya, it comes not secara natural aja gitu. Jadi jangan terlalu berpikir bahwa gue harus jadi beda sama yang lain gitu. Nah, it's fine. Kalau itu belum saatnya ya nggak masalah. Lo masih harus ngopi ya nggak masalah gitu. Dan kalau buat gue, I think about that a lot gitu. I think about the content. Mau itu gue diajarinnya adalah karena aku dari musik ya.
Lo manggung di depan 10 orang sama manggung di depan 100 orang energinya harus sama. You have to give the best on every show. Wow. Same thing di konten. Mau itu konten 15 detik, 30 detik, 1 menit, 2 menit, yang nonton 1000, 2000, 10.000, 1 juta. Give the best in every one of those moments, in every one of those creations. Karena ya itu. Cara lu bisa menikmati proses dan konsisten gimana? Padahal lu belum tahu resultnya bakal kayak gimana. Yeah, by doing what I like. By doing what I like. Jadi kayak okay, I wake up, gue bangun setiap hari Senin, ya udah, ya gue enjoy menghadapi semuanya. Karena ini beda sama ngantor. Jadi kalau this content creation thing menurut gue adalah to survive you have to like it. To survive, untuk longevity lo nggak bisa kayak treating ini kayak kantoran gitu, kayak ini bukan sesuatu yang lu anggap side hustle yang kayak lu nggak seriusin gitu ya. Betul. Jadi kayak pada saat kita ngantor, you hate your job tapi kan dapat paycheck ya. Nah, itu bisa dilakukan, itu harus dilakukan karena we have to survive. Tapi kalau di konten, kalau mau punya longevity, kalau menurut gue adalah lo nggak bisa punya pikiran kayak just for the paycheck gitu. Karena kalau cuman untuk uangnya doang, ya pasti akan buntu, males, A, B, C, D, F, G lah gitu. Tapi if you like it, kayak misalnya temanku suka tentang mobil RC gitu. He likes making the content. He loves it. Oh ya udah, and he gets millions and millions of views. It's fine. Ya kan? Ada lagi yang lain, dia suka mainan gitu kan, the toys. So many people like his stuff. Tapi ada juga yang nggak suka nih. Misalnya ada satu kreator yang mungkin followersnya cuma 1000, 2000, 3000. He doesn't care. Dia tetap yang konten seperti biasanya aja karena he likes doing it. Oh iya nih gue unboxing hari ini blind box ini gitu kan. Atau mungkin kreator foods. Lo kan suka makan. You like eating, right? You're just putting a camera in front of your face. That's it. And you enjoy it. And when you enjoy it, dan lo bisa melakukan itu terus menerus, I think menurut gue itu adalah cara lo bisa punya longevity. Dimana it's not just about the paycheck. The paycheck is good, don't get me wrong. Uang sekali itu lo breakthrough, you get yes, of course, it's nice. Tapi for you to have that longevity, untuk kebertahanannya ya, jangka panjang. Jangka Jadi panjang. kalau main ini bukan main sprint nih, ini udah jangka panjang. Ini jangka panjang banget. Ya kayaknya sih nggak bisa di-treat kayak oh ya gue di sini cuma untuk paychecknya. 0 to 100 million in 90 days. Agak bisa, abis itu udah hilang. Abis itu hilang. Gitu. I don't think that's there's itu no. Bukan sesuatu yang motivasi yang bisa nempel lama ya. Yeah, it's no shortcuts kalau menurut gue sih. Jadi terlalu sering dimana zaman dulu gue ngerasa kayak burnout misalnya. Tapi gue selalu mikir, I love this music thing. Gue udah cinta banget sama karya yang gue bikin. Ya udah nggak masalah. So we just keep moving and yang nonton cuman dikit juga. Ya udahlah, I'm still here and I'm still surviving. Kalau mau beli bukunya ada linknya di bawah nih. Hidup dari konten nanti linknya ada di bawah. Kalau mereka beli buku itu, satu hal penting yang mereka akan dapat apa? Mungkin dari before and afternya deh. Oke. Mungkin kalau gue selalu mikir adalah frameworknya. Sekali lagi it's about understanding your workflow, understanding the way you work. Jadi salahnya gue adalah di awal-awal bikin konten, I spend too much money. So ini studio ini lumayan bagus dan kameranya bagus-bagus di sini. But I started like this, right? Tapi 4 bulan, 5 bulan nggak tahan, nggak kuat karena uangnya habis. High operational cost ya. Uangnya habis gitu kan. And then I restarted again, right? Aku restart hanya dengan iPhone. Waktu itu punya iPhone 7 Plus, and then I make the content just with the phone. And that content blew up just as much as the content I did before. Dengan operational cost yang besar dan sebagainya. Dari situ aku belajar bahwa it's a big step up. Maksudnya mengeluarkan uang yang banyak itu kadang-kadang nggak harus juga gitu kan.
as long as you know your workflow, as long as you know your system, as long as you know sistem seperti apa sih yang sustainable buat kita gitu. Dan bagaimana bikin konten yang powerful, bermanfaat, tapi pada saat yang sama juga mudah untuk dilakukan untuk kita masing-masing dengan sistem yang jelas. Gitu. Itu aja sebenarnya. So Jadi di buku itu yang pasti lo cukup ngikutin framework itu, probabilitas lo untuk menghasilkan konten yang bagus itu pasti bisa. insya Allah, amin. Ya, di situ cuman cara berpikir gue gimana sih gitu. Gue sharing tentang cara berpikir bikin konten gue, dan semoga itu bisa membantu teman-teman di luar sana yang mungkin sedang memulai untuk membuat konten. Lu tadi sempat bilang lu sempat jualan kebab. Berarti lu kan ada fase pernah jadi employee, Ya, terus ada fase lu jadi solopreneur, ya, terus ada fase lu jadi entrepreneur. Kan harus hitung cost segala kan. ya, ya. Dari 3 journey itu, apa yang lu bisa sharing? Nih lo guys, lu tuh kalau kerja serunya tuh begini. Kalau freelance serunya begini, kalau entrepreneur karena kalau ngomongin dark side-nya semua ada dark side-nya. Betul, betul. Tapi gue pengen ngulik serunya dari sudut pandang lo gitu. Oke. Gue ngerasa jadi employee, mungkin gue merasa hidup gue tuh berwarna pada saat jadi employee. Karena teman gue banyak. Jadi akhirnya karena kita punya teman kerja, jadi oh iya ya gue punya community, ya, sense of community. Pada saat gue jadi entrepreneur misalnya, teman gue jadi makin dikit. jadi sense of that community is gone. Iya. Kita harus banyak melakukan hal itu sendirian gitu. And of course you have employees, kita punya orang-orang, tapi agak sedikit berbeda ya. Beda antara teman sama rekan kerja, sama tim gitu. Jadi gue merasa seperti itu. Cuman kalau menjadi seorang ya solopreneur tadi ya, kalau atau pekerja kreatif, enaknya adalah you're your own boss, dan ibaratnya it's like you eat what you kill. Right? Kayak kalau kayak pemburu terus kayak oke, yang hari ini makan apa ya gitu kan. Kalau jadi employee kadang-kadang lo masih bisa nyampah gitu. I'm not doing that well, tapi mungkin karena teman-teman yang lain doing well, jadi gue masih bisa ngikut lah gitu kan. Tapi pada saat gue jump jadi sendirian, gue ngerasa wow, everything is on your back, right? That's a big burden. Itu tanggung jawab yang besar, tapi pada saat yang sama itu memberikan gue energi yang lebih, dimana kayak gue the world is in my hands. Jadi kayak yang pengen gue dapetin, ya gue harus nyari itu, dan gue nggak bisa berharap sama siapapun orang lain gitu. So I have to take it myself. Oke. Umur berapa pertama kali lu ngerasain dapat 3 digit dari content creation? Kayaknya baru tahun ini deh. Jujur aja sih gue, maksudnya I don't care. Gue bukan gue. Dan lu udah berapa tahun konten buat diri lu? 12 tahun. Konten I started 12 years. 2012 gue mulai. Itu bukan konten dong. Konten tuh maksudnya monolog lu. Lu monolog. Iya. Konten monolog, sebelumnya konten rap. Oh, sebelumnya konten rap. Iya, sebelumnya konten rap. Jadi dari tahun 2012 gue udah bikin konten sebenarnya. And then it's like 2016. Ya 2016 lah gue baru mulai serius. Jadi 2016 sampai sekarang mungkin 9 years. Jadi 9 tahun. Lu baru serius lah ya dari 2016. Yes, 2016 tuh gue baru beli kamera waktu itu. Ya, sekitar 9 tahun baru. Berarti di saat itu lu udah tembus di single digit dulu, terus nanti double digit. Yes. Wow. Gue ngerasa tahun ini memang tahun yang cukup besar buat gue, alhamdulillah. Gue sangat bersyukur. Tapi again, kalau buat gue the numbers atau uangnya, there's a certain number di mana lo bisa hidup dengan enak. Yeah. Misalnya, gue dengan 10 juta per bulan itu hidup udah enak banget loh, gitu kan.
once you get to 12 juta, 16 juta, 20 juta, life doesn't become better buat gue. Karena gue kesini gue naik motor Hayate itu keluaran tahun 2008 gitu. So I don't spend that much money on things, right? I spend it on experiences. I spend it on gear. I spend it on the content itself gitu. Tapi so the end goal is not monetary buat gue, tapi it's the content, how I make the impact as big as I want it to be. Siapa yang ngajarin lu hidup frugal seperti itu? Dari mana lu Nyokap bokap. Oke. Ya, nyokap bokap. Mereka kayak apa ya? Ya gue nggak pernah lihat mereka spending too much money gitu. Mereka kayak oh ya udah santai-santai aja. Berarti lu udah tahu enough-nya lu ya? Iya, exactly. Gue merasa oh ya gue cukup di sini. Pada saat kita udah tahu cukup, bukan berarti kita nggak boleh minta lebih, tapi lebih kayak oke, pada saat kita udah cukup, now we have to make more than just the monetary gains. Karena we have to make the money to survive. Kita harus dapetin uang untuk bisa bertahan. Tapi kalau udah bisa bertahan, ya udah saatnya kita bikin sesuatu yang lebih besar. Aku sering ngelihat orang-orang kayak, nih orang kan udah kaya ya, ngapain dia masih kerja? Kayak aku selalu berpikir itu. Zaman dulu aku selalu berpikir kayak, kan lu gila, mobilnya ada banyak, rumahnya gede banget. Ngapain dia masih mau kerja sih gitu. And so gue baru sadar bahwa kalau uangnya udah ada ya dia mencari hal yang lain. Mau itu impact, mau itu pengen ngasih sesuatu atau power ya charity apapun lah gitu lah. Bantu banyak orang. Iya, silahkan lah apa aja gitu. Tapi it's not. Greed has no limit. Iya itu that's it. Greed of power, greed of kebaikan. Kebaikan juga kalau lu masuk greedy juga kacau bro. Kacau juga, bener. So it is, ya. Itu sih, jadi gue ngerasa oke, kalau lo udah bisa nyaman, kalau bisa hidup nyaman, find something yang menurut lo itu penting dan penting untuk dikejar, itu aja. Selain the numbers on the board, the numbers on your bank account. Bro, dari perjalanan lo konsisten dan sebagainya, gue ngelihat banyak sekali anak-anak muda atau anak-anak yang baru, nggak harus muda, yang tua juga, baru mau masuk ke dunia konten tuh pengen viral cepet bro. Apa nasihat lo buat the newbies bro? Viral tuh baru step pertama menurut gue. Kayak viral tuh it's good, tapi kalau nggak bisa dimonetize nggak guna juga. 1 juta views belum tentu bisa dapat 1 juta rupiah gitu. Oh ya? Ada ya kayak begitu ya? Banyak. Nggak, gue cerita, lu jangan lihat muka gue kayak gue bingung gitu. Gue kan host. Iya. Banyak. 1 juta rupiah apa ya? Jadi biar pada denger gitu. Jadi 1 juta view itu belum tentu dapat 1 juta rupiah. Jadi jangan seneng dulu gitu. Iya benar bahwa it's good, bagus. Maksudnya viral is good. Tapi aku tahu kok banyak orang yang nggak viral, tapi they can actually have a good life. Wow, ini gue mau ngulik nih. Lu bisa cerita lebih ini. Iya. Apa ya? Kan kalau tadi kan ngomongin niche kan. Pada saat kita udah punya niche, terus kita bisa memonetize niche tersebut, followersnya nggak usah terlalu banyak, viewsnya nggak terlalu banyak, tapi saat audiens kita itu udah percaya sama apa yang kita omongin, udah senang dengan apa yang kita suka, udah senang dengan konten-konten kita, they are going to spend money, right? Trust is a currency, right? And so banyak kok teman-teman kita yang mungkin followersnya nggak banyak gitu, tapi mereka double down, mereka tajam banget di dalam niche-nya mereka, and they can make a decent amount of living gitu kan. So it's not about going viral, tapi banyak juga yang viral nih misalnya, viral dapat 5 juta views, 10 juta views, 20 juta views, tapi tidak bisa memonetize momennya. Nah itu yang sayang sebenarnya. Kayak lo viral hari ini, it's good. Bukan berarti viral itu jelek, tapi there are steps. Again, it's in the book, hidup dari konten kan, bahwa jadi di framework di buku. It's in the framework di mana kayak langkah-langkah monetization-nya. Yes, bahwa itu apa ya ngomongnya? Aku ngerasa attention is a currency, right? Kalau banyak
orang-orang yang ngelihat kita itu bagus gitu. Tapi you have to think about how to make a living, gimana caranya memonetize momen tersebut, memonetize viral tersebut gitu, biar ya nggak cuman viral terus besok hilang. Kalau someday lo pensiun bro, lo pengen dikenal sebagai siapa bro? Kayaknya tahun depan lo udah pensiun deh. Gue jujur ya, ini kayak gue nggak tahu lagi jawaban itu. Jujur aja kayak pensiun tuh buat gue, I don't think I'm ever going to stop. Oke, keren. Gue I can take breaks, Yeah. tapi I don't think I can. Kayak gue udah tua, gue juga kayaknya masih bakal nge-rap deh. Yeah, Gue kayak udah tua, gue Tapi masih. lo benar-benar into entertainment, educator. Exactly. I want to do something. Karena ini yang gue pelajarin juga. Ini ngomongin ngomongin orang kaya ya. Karena gue sangat fascinated tentang ini. Kenapa orang kaya masih mau kerja gitu kan? So kan ada gue denger podcast di mana gitu bahwa the first thing you have to do when you get rich adalah you have to keep working. Karena kalau misalnya lo stop bekerja, ya kerjaan lo tuh cuman spending money kan gitu hanya. Dan itu pun nggak baik untuk jiwa kita gitu. So just keep working. Working is a way for us to keep our sanity. Dimana kita masih bisa waras. Iya, kerja itu bikin lo waras. Iya, kerja itu bikin kita waras. Dan yang nggak tahu, gue bukan Kristen ya, tapi gue sempat dengar juga ada verse gitu di Alkitab katanya it's like you live to work kalau nggak salah kan. Lo bekerja untuk lo hidup untuk bekerja gitu kan. Ya kadang-kadang ya memang harus seperti itu gitu bahwa lo memang harus bekerja. Tapi bekerjanya di hal yang lo suka kan lebih enak. Di hal yang lo lebih senengin kan lebih enak gitu. And so I think I'm going to keep working. Gue kayaknya even pada saat gue pensiun juga kayaknya gue masih akan bekerja. Gue masih akan menjadi seorang pekerja kreatif dan orang-orang bisa mengenal gue just as a friend, sebagai orang yang pernah mereka kenal, yang pernah bikin mereka senyum, yang pernah bikin mereka bahagia. Mungkin selama 30 detik lo nonton video gue, lo ngerasa nyaman, lo ngerasa senang, lo merasa dihargai. That's it. Keren bro. What was the best advice you ever had or heard? The best advice I ever heard. Or the worst, either one. Oh kayaknya gue udah sempet ngomong ini, tapi I'm gonna say it again. Is again, you live to express, not to impress. Itu ya. Itu yang kena banget. Itu yang kena buat gue sih. Karena pada saat gue dikasih tahu itu kita lagi ada di seminar di Bali kalau nggak salah. And I was talking to one of the marketers there dari Unilever Singapura kalau nggak salah. And like he said, I don't care. Jadi ini bapak ini dia jadi moderator gitu di sessionnya. Terus pas dia jadi moderator, ini orang keren banget ya. Kayak dia ngomong kayak ceplas-ceplos, nyantai gitu kan. I don't care. And so when I was asking him, I was like, I live not to express. I live to express, not to impress. So kita mengerjakan ini semua bukan buat validasi orang lain, tapi gue butuh melakukan ini. It's not like, wah ngapain sih lo jadi penyiar radio, ngapain sih lo jadi rapper, ngapain sih lo jadi musisi gitu. Kalau gue bisa right now di komputer gue ada banyak banget lagu-lagu. Gak pernah gue kasih tahu ke siapapun, tapi I just make it. Karena gue suka gitu. Gue suka nge-rap, gue suka musik. I don't need everybody's validation. Gue mengerjakan. Lu menikmati karya lu sendiri. Exactly. It's like, ya udah, it's just a way for me to vent. Gitu. Wow. Gue juga kadang-kadang suka bikin track, tapi buat diri gue aja. Enjoy aja gitu. Enjoy. Karena kita merasa tools di luar sana udah banyak. Why not we use it to our own benefit, to our own greatness, kita naik level gitu kan. Gue setuju sih. Dan kayak awalnya gue bikin konten monolog ya, itu adalah gue bukan bikin ini untuk orang, gue bikin ini untuk diri gue sendiri. Bokap gue lagi kena kanker, habis itu I can't make a song,
right? Gue nggak bisa bikin lagu, so ya udahlah, gue ngomong aja depan kamera. Masih ada videonya sampai sekarang di Instagram kalau misalnya nge-scroll paling bawah gitu. Jelek, kayak kameranya seadanya, mikrofonnya sih bagus karena ya saya penyiar ya pada saat itu. Tapi I was just talking to the camera. Terus and I felt good, right? So kadang-kadang pada saat gue lagi down, ya gue nonton video gue sendiri aja bahwa ya itu reminder buat gue bahwa jangan lupa A, jangan lupa B, jangan lupa bahwa orang-orang yang kita sayang itu nggak selamanya ada di sini. Jangan lupa bahwa waktu itu penting dan nggak akan selamanya. Jangan lupa bahwa kita sekarang masih muda, tapi kapan-kapan nanti energi kita udah habis loh gitu kan. These small reminders, these small affirmations itu bukan buat orang lain, itu sebenarnya buat gue sendiri gitu. Yeah, I need to listen to what I say. Yeah. And that's it. Yeah, keren bro. Request gue terakhir nih bro. Apa tuh? Lo coba ekspresikan dirimu dengan pesan untuk audience Big Thinkers bro. Apa tuh? Apa aja yang you feel. What I feel right now. Whatever you feel like. Gue lagi ngerasa gue tuh sekarang tuh lagi harus melakukan semuanya sendirian. Dan mungkin itu cuman gue harus bilang bahwa kadang sendiri tuh bukan berarti kita sendirian atau kesepian. Kadang itu cuman bagian dari pendewasaan kita. Seringkali gue ngerasa saat gue merasa sendiri, saat gue merasa gue tuh harus melakukan semuanya sendirian, gue kadang-kadang ngeluh gitu sama yang di atas. Ya kenapa sih gue nggak ada teman gitu kan? Kenapa sih gue harus melakukan ini semua dengan semua struggle-nya itu sendiri gitu. Tapi ya pada akhirnya it's just part of life. Itu semua cuma bagian dari kehidupan, itu cuma kebahagiaan dari pendewasaan kita. Dan menurut gue melakukan semuanya sendiri itu bukan berarti kita sendirian, tapi cuma bagian dari pendewasaan kita. Saat kita makin sering sendirian, saat kita makin sering melakukan semuanya sendiri, itu berarti ya bukti bahwa kita makin dewasa. Jadi ya walaupun kita harus jalan sendirian, semoga langkah kita tetap kuat dan arah kita tetap sama. Itu aja sih. Thank you Willy, thank you for being here. And you're not alone. You have a friend called Sunil. Hey, that's it. Terima kasih banyak udah membawa gue ke sini. It's a good talk, man. It's a very good talk.